Kemudian untuk membuat total penjualan, untuk total penjualan kita bisa mengetikkan di sini ya, seperti tadi contohnya rata-rata penjualan. Total penjualan ya kita tulis di formula bar ya, jangan lupa sama dengan, kemudian total itu adalah sum ya, rumusnya sum ya, kita ketikkan sum di sini. Nah, sum juga sama, dia menghitung keseluruhan ya, berarti argumennya nomor ke-1, nomor kedua, dan seterusnya. Ini sudah ada kurung bukanya, kita akan melihat total penjualan keseluruhan ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember, berarti di C6 sampai dengan E6, kemudian kurung tutup, dan enter. Jadi kita mendapatkan total penjualan selama 1 tahun adalah 455 ya. Nah ini karena sudah ada rumusnya, untuk mengisi di sel-sel yang lainnya kita sebetulnya tidak perlu lagi mengetikkan rumus di bar functionnya, tapi cukup menarik sel ini ya di pojok kanan bawah. Kalau mouse-nya didekatkan dia ada tanda plus, kemudian kita bisa tarik ke bawah. Ya, sampai di sini ya datanya. Nah, ini sudah muncul rata-rata penjualan ya untuk setiap barang di setiap kotak. Begitu juga untuk total penjualan ya, ini sama angkanya, kita bisa tarik saja sampai sel yang kita tentukan. Ya. Nah, kita sudah mengisi untuk kolom rata-rata penjualan dan untuk total penjualan. Kemudian bagaimana mengisi status penjual ini? Alangkah lebih baiknya kita melihat di kategorinya ya. Nah, ini kategorinya di sini. Untuk status penjualan, jika penjualan 501 ya, berarti total penjualan kita melihatnya. Jika total penjualannya 501 sampai 550, maka ini dikatakan unggul. Kemudian jika penjualannya 451 sampai 500, maka ini dikatakan baik. Sedangkan kalau jika penjualannya 401 sampai 450 dikatakan cukup, dan jika kurang dari 400 maka ini masuk ke dalam status penjualan kurang ya. Jadi kita bisa isikan di status penjualan ya. Jangan lupa di sini kita isikan dulu sama dengan if ya. Kemudian untuk argumennya kita kasih kurung buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada logical test ya. Seperti apa logikanya untuk if ini? Ya, kita kalau lihat kategori yang tadi berarti jika ya penjualan mencapai 501 atau lebih ya, berarti ini unggul. Berarti di sini kita tuliskan jika lebih atau sama dengan 501 ya, ini kita kategorikan unggul ya, atau sama dengan 500. Lebih sama dengan 500. Ya, ini logikanya jika penjualan. Jika total penjualan berarti kita klik dulu sel P6-nya. Ya, jika total penjualan atau jika P6 lebih besar atau sama dengan 500, apa yang akan terjadi ya? Nah, kita lihat setelah logical test ada tanda apa? Di sini ada tanda titik koma ya, berarti kita ketikkan titik koma di sini, kemudian dia akan berpindah argumennya ya ke value if true, maka akan dijalankan
value it true-nya, jika benarnya. Apa jika benar? Jika benar, maka dia termasuk kategori unggul. Ya, untuk teks kita bisa pakai dulu tanda petik ya. Di sini kita tulis unggul. Ya. Kemudian kategori yang lain apa? Kategori yang lain jika dia 450 sampai 500, maka dia kategorinya baik. Ya. Berarti kita akan membuat lagi kategori yang lain. Ya. If di sini ya kita tuliskan lagi kategori yang lain. Ya, if kurung buka, logical test-nya apa? Jika lebih besar dari 450, ya, apa yang lebih besar? Berarti di sini P6 ya. Jangan lupa kita tuliskan P6. If P6 atau if total penjualan lebih besar 450, apa yang akan terjadi ya? Atau logika apa? Nilai apa yang akan dijalankan? Maka kita di sini tulis baik ya, penjualannya baik. Ya. Kemudian masih ada kategori yang lain ya. Berarti kita tuliskan lagi di sini titik koma if kurung buka P6 lebih besar 400 ya. Apa yang akan terjadi? Value-nya jika benar kita kategorinya di sini cukup. Cukup ya. Dan jika tidak, kategori yang salahnya apa? Nilai yang salahnya apa yang akan dijalankan? Maka dia kurang. Ya, ini kategorinya sudah masuk semua. Tinggal kita kasih tutup kurung ya. Kita hitung berapa tutup kurung yang ada. Ini 1, 2, 3. Berarti kita akan membuat 3 tutup kurung. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita enter ya. Nah, ini berarti berhasil ya ketika penjualan itu 450 sampai 500 ya. Ini kategorinya baik. Nah, ini juga karena sudah ada rumusnya, kita bisa tarik seperti yang tadi kita lakukan untuk kolom rata-rata penjualan dan total penjualan ya. Nah, ini yang unggul berarti di atas 500, yang cukup ya antara 400 sampai 450 ya, cukup di sini. Kemudian yang kurang adalah di bawah 400 ya, 350. Nah, ini kita sudah mengisi status penjualannya. Kemudian yang lainnya di sini yang perlu kita isi adalah jumlah penjualan per bulan ya. Artinya jumlah penjualan per bulan di sini. Ya. Jumlah penjualan per bulan. Untuk bulan Januari kita akan mengisi di sel C39. Untuk mengisi jumlah penjualan per bulan kita bisa pakai fungsi ini ya, sum ya. Kalau di sini kalau yang tadi kita total penjualan adalah selama 1 tahun, kalau ini kita isi selama per bulan ya, tetapi rumus yang digunakan sama, yaitu pakai sum. Jadi kita akan memilih dari sel C6 sampai ke C37 ya. Kurung tutup. Perlihatkan dulu, kemudian enter. Ya, ini ada 1105 laptop yang terjual selama kurun waktu 1 bulan. Nah, kita tarik juga untuk hasil yang lainnya. Kemudian rumus untuk penjualan tertinggi, kita di sini ada yang namanya
fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range ya. Nah, bagaimana bentuk penulisannya? Ini sama saja dengan rumus yang lain. Kita tuliskan dulu sama dengan, kemudian rumusnya adalah max atau untuk maksimal. Kemudian jangan lupa di sini isikan argumennya. Nah, kemudian range-nya dari mana? Range-nya berarti dari ini ya, C6 sampai ke C37. Ya. Ini penjualan tertinggi di bulan Januari adalah 50. Kemudian penjualan laptop terendah di bulan Januari itu berapa? Berarti kita akan menggunakan rumus yang lain ya. Untuk rumus yang dipilih untuk mengisi penjualan terendah, kita akan menggunakan fungsi min ya. Jadi fungsi ini untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data yang ada atau di range ini. Ya, jangan lupa kita tulis sama dengan, kemudian min kurung buka, kemudian kita tuliskan range-nya ya. Di sini kita sort saja langsung dari C6 sampai C37 ya. C6 sampai C37 kurung tutup, enter. Ya, kita posisikan. Nah, ini kita sudah mendapatkan data-data penjualan terendah ya selama per bulan ya, selama tahun 2020. Dan juga penjualan tertinggi ya setiap bulannya. Nah, kita sudah bisa mengisikan data-data yang diminta ya dengan menggunakan rumus dan fungsi. Ya, barangkali itu ya yang bisa kita implementasikan atau praktikkan secara langsung mengenai fungsi aritmatika dan juga fungsi logika.